Oke, kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin jarang kepikiran, tapi ternyata bisa nunjukin banyak hal tentang sebuah negara. Apa itu? Makanan rumah sakit. Pertanyaannya simple, tapi dalam banget. Kenapa sih makanan rumah sakit di Jepang itu bisa luar biasa banget? Sampai-sampai dianggap aneh gitu di mata dunia. Apa bedanya? Yuk, kita mulai dulu dari Jepang, yang bakal jadi patokan kita. Di sini, cara pandangnya itu beda total. Makanan itu bukan cuma buat kenyang, tapi bener-bener bagian dari pengobatan. Nah, ini dia nih kuncinya. Di Jepang, makanan rumah sakit itu statusnya layanan medis yang diresepkan. Jadi, makanan Anda itu dirancang sama ahli gizi profesional, atas arahan dokter, dan semuanya udah masuk paket asuransi kesehatan Anda. Dan sistemnya ini, wah pinter banget rancangannya. Buat pasien, biayanya jadi enteng karena udah ditanggung asuransi. Terus ada diet khusus yang standarnya sama untuk hampir semua kondisi medis. Dan yang paling penting, ada tim profesional yang jagain kualitasnya. Bahkan sampai mikirin menu musiman biar pasien lebih senang. Tentu aja, ini semua nggak terjadi dalam semalam. Kalau kita lihat sejarahnya, dulu setelah perang makanannya ya sederhana aja, belum ada standarnya. Terus Jepang mulai sadar, mereka masukin ahli gizi, bangun sistem makanan terapi, sampai akhirnya di tahun 2000-an, tim dukungan gizi ini jadi standar di mana-mana. Jadi ini tuh by design, direncanain banget. Oke, dari Jepang, sekarang kita coba lihat sisi lain. Gimana kontrasnya sama negara-negara maju lainnya? Nah, kita bakal lihat nih, punya ekonomi kuat itu ternyata nggak otomatis jaminan makanan rumah sakitnya enak. Disinilah letak perbedaan filosofi yang paling dasar. Kalau di Jepang, makanan itu obat. Tapi di banyak negara barat, makanan itu seringnya dianggap, ya pos anggaran aja yang harus ditekan seminimal mungkin. Dua cara pandang yang beda jauh ini, hasilnya di piring pasiennya beda banget. Cuma 6 euro, beneran 6 euro. Angka ini benar-benar nunjukin apa artinya terbatas anggaran. Menurut laporan, segitu tuh rata-rata budget makan harian buat satu pasien di Jerman. Kelihatan banget kan gimana prioritas anggaran itu ngaruh langsung ke kualitas gizi pasien. Di Amerika Serikat sama Kanada, ceritanya mirip-mirip. Ada tekanan gede banget buat neken biaya, jadinya kualitas makanan ya macem-macem, nggak seragam. Tapi ada harapan nih, ada gerakan yang lagi naik daun, namanya Food is Medicine. Mereka mulai nantang model lama ini, dengan argumen kalau investasi di gizi yang bagus, itu justru bisa nurunin biaya kesehatan jangka panjang. Sekarang, kita geser lagi fokusnya, kali ini ke negara-negara berkembang. Di sini tantangannya jauh lebih mendasar, lebih berat. Obrolannya bukan lagi soal kualitas, tapi soal ketersediaan. Ini realita yang pahit, tapi nyata buat banyak orang. Di banyak negara berpenghasilan rendah, rumah sakit itu gak punya dana buat nyediain makanan yang layak. Jadi bebannya jatuh ke keluarga pasien yang harus bawain makanan dari rumah setiap hari. Dan dampaknya ke kesehatan pasien itu langsung dan parah banget. Kalau pasien gak dapat gizi yang cukup, penyembuhannya jadi lambat, sistem imunnya lemah jadi gampang kena infeksi. Ini jadi lingkaran setan yang bahaya banget. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kualitas makanan di rumah sakit itu jadi cerminan langsung dari kesehatan ekonomi sebuah negara. Ini pengingat yang kuat banget soal gimana kemiskinan dan kesehatan itu saling terkait erat. Oke, kita udah lihat gambaran dari berbagai belahan dunia. Sekarang yuk kita coba sambungin semua benang merahnya dan mulai analisis kenapanya. Apa sih sebetulnya kekuatan sistemik di balik semua perbedaan ini? Nah, ini pertanyaan penting. Apa ini semua cuma soal duit? Apa negara yang lebih kaya, otomatis makanan rumah sakitnya lebih bagus? Seperti yang bakal kita lihat, jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari itu. Coba deh lihat tabel ini. Di negara berkembang, kelihatan jelas banget hubungannya. PDB naik, kualitas gizi naik. Tapi lihat deh kolom Eropa dan Amerika Utara. Di situ dibilang tergantung sistem. Ini nunjukin kalau kaya doang itu nggak cukup. Struktur sistem kesehatannya sendiri yang jadi faktor penentu. Jadi, kesimpulan pentingnya apa? Pertama, sistem di Jepang itu berhasil karena nutrisi jadi bagian resmi dari kerangka asuransinya. Kedua, jadi negara kaya itu bukan jaminan, kebijakan yang diambil itu penting banget. Dan ketiga, budaya makan di suatu negara, kayak diet Mediterania atau Jepang, itu bisa jadi modal dasar yang kuat banget buat nyediain makanan yang sehat dan enak. Oke, kita sampai di bagian akhir. Setelah ngebandingin 5 wilayah ini, apa diagnosis akhirnya?
Apa sih yang sebenarnya bisa kita pelajarin dari sepiring makanan rumah sakit? Kalau kita tarik mundur sedikit, kita bisa lihat ada tren global yang jelas. Dulu, kita cuma mikirin gimana caranya nyediain kalori. Terus, kita masuk ke era ilmu gizi dan kesehatan masyarakat. Dan sekarang, kita masuk ke era baru di mana makanan makin diakui sebagai obat. Dan inilah inti dari semua pembahasan kita. Piring makanan di depan pasien rumah sakit itu bukan cuma sekedar makanan. Itu adalah potret dari filosofi kesehatan sebuah negara, prioritas ekonominya, dan juga nilai-nilai budayanya. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Lain kali Anda lihat atau dengar soal makanan rumah sakit, entah di negara sendiri atau di tempat lain, coba deh tanya, piring ini sebenarnya nunjukin prioritas bangsa ini apa sih? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget.